Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang ketenagakerjaan. Pertama, konsep-konsep ketenagakerjaan. Yang pertama adalah teknik kerja Mempower. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ada jenis-jenis tenaga kerja menurut kualitas tenaga kerja. Yang pertama, A. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memperoleh keahlian pendidikan normal dan non-formal, seperti guru, dokter, ahli hukum, polisi, tentara, pilot, dan pramugari atau dosen. Yang B, ada tenaga kerja terlatih, adalah tenaga kerja yang memperoleh keahlian dari pengalaman dan latihan khusus, seperti supir, penjahit, dan tukang salon atau MUA. Dan ada juga tenaga kerja tidak terdidik, dan tidak berlatih. Adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan pelatihan, contoh buruh kasar, kuli, petani, nelayan, dan tukang parkir. Nah, masuk ke materi yang baru, yaitu adalah kategori tenaga kerja menurut Badan Pusat Statistik. Itu adalah yang ada A. Pekerja penuh adalah mereka yang bekerja selama 35 jam atau lebih per minggu. Yang B. Pekerjaan tidak penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jumlah jam kerja normal, kurang dari 35 jam per minggu. Angkatan kerja itu adalah dari umur 15 tahun sampai 64 tahun. Pencari kerja, pengangguran, orang sedang bekerja, sekitar umur 15 tahun sampai 64 tahun. Yang bukan angkatan kerja adalah 15 tahun, pelajar atau mahasiswa, pelajar atau mahasiswa, IRT, penyusunan, orang cacat atau lumpuh total, dan orang sakit. Angkatan kerja adalah perempuan atau laki-laki yang berumur antara 15 tahun sampai 64 tahun yang sedang bekerja mencari pekerjaan menganggur. Angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja. Yang bukan angkatan kerja adalah usia 15 yang sekolah, mengurus rumah tangga, perusahaan, orang sakit, lumpuh total, dan tidak mampu bekerja. Yang kedua itu adalah jenis-jenis angkatan kerja. Yang pertama yaitu adalah pendudukan yang melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan memperoleh pendapatan yang lamanya bekerja paling sedikit 1 jam selama seminggu, sebulan. Pemecahan penduduk pansos. B. Penduduk yang selama 3 minggu dalam sensus tidak melakukan pekerjaan atau pekerjaan kurang dari 1 jam. Pekerja tetap, pegawai pemerintahan, pegawai swasta yang sedang tidak masuk kerja karena cuti, sakit masuk kerja, dan perusahaan menghentikan kegiatannya untuk sementara. Lanjut adalah petani yang tidak bekerja kurang seminggu panen atau musim hujan. Orang yang bekerja di bidang keahlian seperti dokter, tukang cukur, dan lain-lain. Golongan yang mencari pekerjaan adalah penduduk yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, penduduk yang bekerja tetapi pada saat sedang pecahan atau sensus sedang menganggur dan berusaha mendapatkan pekerjaan. 3. Penduduk yang dibebas tugaskan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Adapun yaitu adalah TPAK. TPAK adalah tingkat partisipasi angkatan kerja. Yang ketiga itu adalah kesempatan kerja, demand for labor, yaitu suatu keadaan menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh pencari kerja, termasuk di dalam lapangan kerja yang sudah diduduki dan yang masih lowong. Upaya pemerintahan untuk mengatasi kurangnya kesempatan kerja yaitu dengan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan baru. Yang kedua, penyebaran penduduk dengan program transmigrasi. Yang
Tiga, meninggalkan program padat karya. Yang keempat, mendorong terciptanya usaha baru dari investasi asing. Yang kelima, meningkatkan kemajuan teknologi. Dan keenam, memperbaiki pelayanan bagi warga yang akan bekerja di luar negeri. Yaitu adalah pengangguran. Pengangguran adalah orang-orang yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Lanjut, upaya sekian dari saya. Terima kasih guys.